Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Badria, NIM 11920800068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya bab 13 dengan judul Physical Chemistry. Physical Chemistry itu kimia fisik, lahir tahun 1887 karena pada tahun itu muncul edisi pertama J-Shirt memberikan indikasi yang jelas bahwa kimia fisik muncul sebagai subdivisi berbeda dari subjek banyak. Tema utama kimia fisik berasal dari sebelum tahun 1887. Yang pertama yaitu sifat panas. Panas adalah suatu zat dan beberapa berpendapat bahwa ia terdiri dari atom. Dan menurut Joseph Black yang meletakkan dasar-dasar kalorimeter bahwa panas adalah fluida. Cairan bisa jadi diserap oleh tubuh atau dilepas dan dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Dan dengan demikian, teori fluida tampaknya memberikan penjelasan yang lebih baik tentang sifat panas. Lavoisier menganut teori fluida dan mencantumkan panas dalam tabel elemennya dan menamakannya kalori. Dan Joule yang pernah menjadi murid Dalton mendemonstrasikan kesetaraan panas dan bentuk energi lainnya dan menetapkannya prinsip kekekalan energi. Yang selanjutnya yaitu kimia panas. Lavoisier dan Lafleur menggunakan prinsip kalorimeter mengukur kuantitas panas yang berkembang dalam sejumlah perubahan kimia dan dengan demikian meletakkan dasar-dasar termokimia. Dalam hasil percobaannya menyatakan bahwa perubahan panas total dalam suatu reaksi hanya tergantung pada awal dan keadaan akhir sistem dan tidak tergantung pada jalur yang diambil. Selanjutnya itu gas dan teori kinetik. Percobaan pertama pada sifat fisik gas dilakukan oleh Robb ketika dia menyelidiki hubungan antara tekanan dan volume untuk sejumlah gas tetap. Percobaannya dilakukan sampai tahun 1802 ketika Gay-Lussac menyelidiki pemuaian gas karena suhunya meningkat. Dia mengukur volume yang ditempati oleh massa gas tentu di titik leleh es dan titik didih air. Dia menemukan itu selama ini kisaran suhu semua gas mengembang dengan fraksi yang sama dengan volumenya di titik leleh es. Ini menunjukkan suhu di mana semua gas berada menepati volume 0 atau min 273 derajat Celcius. Dokter dan matematikawan Swiss Daniel mengembangkan teori dinamis atau kinetik. Mereka mengatakan bahwa gas terdiri dari sejumlah besar partikel dengan ukuran yang dapat diabaikan dalam gerakan cepat yang tidak memberikan gaya satu sama lain kecuali saat bertabrakan. Ahli kimia organik sedang bekerja di laboratorium. Mereka mengembangkan metode sintesis baru dan memproduksi senyawa baru. Dan lahirlah teori atom oleh J.J. Thomson mengidentifikasi sinar katoda sebagai partikel listrik. Rutherford dan Soddy menjelaskan radioaktivitas dalam istilah atom dan memungkinkan disintegrasi atom individu untuk dideteksi. Pada tahun 1905, Albert Einstein menunjukkan bahwa Brownian pergerakan partikel tersuspensi menit dapat dijelaskan dalam istilah molekuler. Bombardier dan dia mengembangkan pengobatan matematis dari fenomena tersebut. Yang selanjutnya itu kinetika reaksi dan ekuilibra kimia. Sebagian besar studi awal tentang kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia memiliki tujuan mengukur kekuatan afinitas kimia. Sejak Newton memperkenalkan konsep gravitasi universal, mereka yang pernah belajar kimia perubahan telah membayangkan bahwa gaya tarik harus ada di antara partikel zat bereaksi. Laju reaksi sebanding dengan jumlah zat bereaksi dan berbanding terbalik dengan volume sistem. Dari eksperimen menetapkan ketergantungan laju reaksi pada konsentrasi reaktan.
Mereka menjelaskan berapa tarif reaksi bervariasi dengan suhu. Mereka menemukan bahwa laju reaksi kira-kira 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Dan dengan ekstrapolasi mereka menyimpulkan bahwa pada suhu min 272,6 derajat Celcius tidak ada perubahan kimiawi yang diperlukan tempat. Dalam karya ini, Hope membahas hubungan antara kinetika reaksi dengan mekanisme reaksi dan ketergantungannya laju reaksi pada suhu. Yang selanjutnya yaitu mekanisme reaksi. Salah satu aplikasi terpenting dari penyelidikan kinetik dalam kimia adalah penjelasan mekanisme reaksi. Ia menemukan bahwa asam menyebabkan reaksi untuk berjalan lebih lambat, sedangkan basa mempercepat laju reaksi. Lapworth mengusulkan bahwa reagen bermuatan positif dan negatif disebut masing-masing kationoid dan anionoid. Pergerakan pasangan elektron secara bersamaan dalam sebuah molekul dapat terjadi selama proses reaksi kimia. Yang selanjutnya yaitu termodinamika kimia. Termodinamika kimia berkaitan dengan aturan yang mengatur konversi salah satunya terbentuk energi menjadi yang lain dan mampu membuat prediksi tentang kelayakan suatu proses kimia. Carnot percaya bahwa dalam mesin panas berpindah dari sumber ke bak cuci tidak berubah tetapi Joule sebagai hasil dari studinya tentang berbagai bentuk energi menyadari bahwa beberapa panas diubah menjadi pekerjaan mekanis. Joule mendasarkan kesimpulannya pada prinsip kekalan energi atau dikenal sebagai hukum pertama termodinamika. Karena panas tidak dapat secara spontan berpindah dari tubuh yang lebih dingin ke tubuh yang lebih panas. Pada tahun 1865, Celsius memperkenalkan istilah entropi untuk energi panas yang hilang atau diperoleh oleh sebuah benda dibagi dengan suhu absolutnya. Pernyataan lain dari hukum kedua adalah entropi dari sistem yang terisolasi hanya dapat meningkat atau tetap konstan. Dan menyamakan entropi suatu sistem dengan derajat keacakannya atau gangguan. Dan Celsius yang meringkas hukum pertama dan kedua di kata-kata energi alam semesta konstan, entropi alam semesta cenderung secara maksimal, salah satu yang membantu membuat karya. Nah, selanjutnya yaitu kimia solusi. Kita telah melihat bagaimana Dalton membuang gagasan bahwa udara adalah senyawa kimia yang lemah. Abad ke-19 berkaitan dengan larutan zat terlarut dalam pelarut cair. Namun, pandangan serupa bertahan untuk sebagian besar percaya bahwa mereka adalah senyawa dengan komposisi tak terbatas. Dengan daya tarik yang lemah, kekuatan antara molekul pelarut dan zat terlarut. Van Hoff yang mengembangkan model solusi yang berguna dan dia melakukan ini sebagai hasil dari pertimbangan fenomena osmosis. Fenomena osmosis hanya dapat dipelajari dengan benar jika membran yang cukup kuat bisa diproduksi untuk menahan tekanan yang dihasilkan. Menurut William Fraser, bereksperimen ia menemukan bahwa tekanan osmotik adalah sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dan suhu absolut. Analoginya dengan gas selesai ketika ditunjukkan bahwa zat terlarut menggunakan osmotik tekanan yang sama dengan tekanan yang akan mereka berikan jika mereka adalah gas yang menempati volume yang sama. Persamaan V dan VV sama dengan RT. Karenanya dapat diterapkan pada solusi dan di mana V adalah tekanan osmotik dan R adalah konstansa gas universal. Oleh karena itu, tekanan osmotik didemonstrasikan bahwa bergantung pada konsentrasi molekul zat terlarut dan tidak tergantung pada sifatnya. Untuk yang terakhir yaitu sifat fisik dan struktur molekuler.
Di antara sekian banyak sifat yang diteliti adalah panas molekul, volume molekul, peleburan dan titik didih, dan refraksi molekuler. Satu properti fisik yang akhirnya memberikan metode penting penentuan struktur adalah penyerapan radiasi inframerah oleh zat. Radiasi inframerah ditemukan oleh William pada tahun 1800. Yang menemukannya memiliki efek pemanasan yang lebih besar daripada cahaya di wilayah spektrum. Dengan munculnya teori kuantum menjadi mungkin untuk menjelaskan inframerah spektrum dalam hal transisi antara tingkat energi getaran dan rotasi. Dan disadari bahwa dimungkinkan untuk memperkirakan parameter seperti panjang ikatan dari studi spektrum inframerah. Erwin berpendapat bahwa ada persamaan antara jumlah timin dan grow adenin dalam molekul, dan di antara jumlah tersebut ada kelompok sitosin dan guamin. Sementara difraksi sinar X saat ini memberikan metode pemungkas untuk menentukan lengkap struktur 3 dimensi senyawa padat. Ahli kimia organik membentuk metode yang lebih cepat untuk menentukan konstitusi molekul. Bahan membutuhkan metode yang lebih cepat untuk penentuan konstitusi molekul bahan, yang seringkali berupa cairan. Spektroskopi inframerah masih memberikan metode analisis kualitatif yang berharga, tetapi metode yang lebih kuat penentuan struktur terlalu banyak digunakan sejak awal 1960. Metode ini tergantung pada fakta bahwa banyak jenis inti atom memiliki momen magnet yang dapat mengadopsi sejumlah orientasi sehubungan dengan medan magnet terapan yang kuat. Setiap orientasi adalah keadaan energi yang berbeda dari inti dan Setiap orientasi adalah keadaan yang berbeda dari inti, dan inti dapat bersonansi di antara dua keadaan dengan penyerapan gelombang radio dengan frekuensi yang sesuai. Inti yang paling luas medan sebenarnya yang dialami oleh inti adalah dipengaruhi oleh kerapatan elektron di sekitar atom tertentu. Dan karenanya kondisi resonansi yang tepat tergantung pada lingkungan kimiawi atom. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.